Bagi Anda yang tidak mau ikut merayakan perayaan hari besar agama lain, sebaiknya jangan tonton video ini, skip video ini. Sahabat Bahtera, saya rekam video ini di pagi hari. Tadi setelah di kompleks saya selesai menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama-sama. Nah, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di tahun 2022 ini. Selamat merayakan kehidupan dengan cinta dan bahagia. Dan mari bersama-sama kita jadikan hari-hari besar seperti ini, hari-hari raya seperti ini, sebagai batu loncatan agar kita bisa merayakan hidup setiap saat, setiap hari, selamanya. Nah, sahabat Bahtera, tadinya saya nggak akan bikin video, tetapi karena tertrigger WhatsApp yang masuk, kemudian dari grup-grup Facebook, grup sekolah, grup alumni, grup-grup yang lain-lain, dan menarik bagi saya untuk membuat video ini. Jadi video ini saya beri tema merayakan hari besar agama lain, mengapa tidak? Nah, awalnya adalah dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp, kalau hari raya Idul Fitri seperti ini, teman-teman saya yang di luar agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ada yang Konghucu, bahkan ada yang ateis. Tetapi mereka dengan ringan hati, dengan sangat senang mengucapkan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, ikut mohon maaf lahir dan batin, menulis minal aidin wal faidin, dengan ringan, dengan sukacita, mengucapkan itu kepada teman-teman yang beragama Islam. Nah, ini menarik. Banyak banget loh kalau di grup-grup WhatsApp, ya, grup-grup alumni sekolah, grup-grup RT, tuh grup-grup apapun juga, itu rame. Fenomenanya adalah mereka-mereka yang bukan muslim ikut merayakan, mengucapkan kepada teman-teman yang muslim. Tetapi kalau kemudian saya melihat di hari-hari besar agama yang lain, Natal misalnya, hari besar Natal, jarang banget teman-teman yang muslim kemudian mengucapkan selamat Natal. Walaupun ada, ya, ini tidak bisa digeneralisasi. Walaupun ada teman-teman saya yang dengan sukacita, dengan senang hati, dengan ringan tangan ikut mengucapkan selamat hari raya agama lain. Tetapi ada beberapa, ya, saya hitung beberapa, ya, walaupun banyak juga sebetulnya, yang punya pendirian tidak mau ikut mengucapkan, jangankan merayakan, ya, tetapi ikut mengucapkan itu nggak mau. Karena mungkin anggapannya, saya pernah tanya kepada teman saya, mengapa tidak mengucapkan selamat hari raya kepada teman-teman yang beragama lain? Karena dia bilang, kalau saya mengucapkan, saya berarti turut mengimani imannya. Ya, itu adalah pilihan. Sekali lagi, ini bukan tentang benar dan salah. Itu adalah pilihan. Kalau itu adalah pilihan iman, itu adalah pilihan keyakinan, ya silakan saja. Saya tidak akan bahas itu. Yang saya akan ajak untuk melakukan refleksi bersama-sama adalah apabila kita ikut merayakan hari besar agama lain, mengapa tidak? Dulu waktu saya kecil, saya tinggal di Yogyakarta, di daerah Ngampilan. Ngampilan itu kalau yang belum familiar dengan Jogja, bukan orang Jogja, itu berdekatan dengan komplek Bakpia Patuk. Nah, kalau ke Jogja pernah beli bakpia patuk, itu berdampingan. Jadi jalannya pasti akan lewat Ngampilan. Kalau sekarang itu parkir bus wisata, ya, di Ngampilan itu dekat dengan sana. Nah, di kampung saya ada masjid yang dekat dengan gereja. Jadi kalau dilihat gereja itu ada di depan, masjid itu ada di dalamnya. Jadi hanya kepisah jalan gitu. Masjidnya namanya Masjid Ar-Rahmah, gerejanya adalah Gereja Sidang Jamaat Allah
Nah, waktu saya kecil, saya sering dengan teman-teman itu main ke gereja. Bahkan kemudian masuk ke gereja, melihat mereka melakukan kegiatan. Tentu bukan kegiatan yang serius ya, kalau kegiatan yang serius kami tidak masuk. Kemudian teman-teman yang lain juga bermain di masjid, di langgar masjid lah. Atau bahkan kalau kemudian ada bulan puasa, kemudian ada takjil, itu teman-teman yang bukan beragama Islam itu juga ikut makan takjil, bukan ikut sholat, tidak. Ikut makan takjilnya, ikut mendapat takjil itu. Dan itu menjadi indah bagi saya, itu kenangan yang indah bagi saya. Kenangan yang indah di kampung, tahun-tahun itu ya, tahun-tahun 80-an, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya kalau saya mengingat itu. Jadi tidak ada yang bilang di antara teman-teman bahwa kalau ke gereja nanti akan ikut agama di gereja itu, kalau mereka yang ke gereja kemudian ke masjid akan ikut agama di masjid. Tahun-tahun itu nggak ada provokasi-provokasi demikian gitu, dan semuanya menjadi indah karena kebersamaan tersebut. Kita bisa merayakan dengan bersama-sama. Kalau Natal, orang-orang yang beragama Islam ikut mengucapkan selamat Natal. Atau bahkan kemudian kalau ada makanan, ya diundang untuk makan bersama di salah satu rumah tetangga gitu. Seperti kalau kondisi Lebaran seperti ini. Dulu di kampung saya orang-orang yang tidak beragama Islam juga ikut berputar ke tetangga-tetangga untuk ikut mengucapkan selamat Lebaran, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian kalau ada opor, ada ketupat, ya kemudian dimakan bersama-sama, bareng-bareng dengan sukacita, dengan senang. Nah, tentu ini memori yang sangat indah bagi saya. Bagi saya itu memori yang sangat indah yang mungkin saja tidak terjadi lagi di zaman sekarang. Mungkin kalau saya pulang ke Ngampilan itu juga tidak terjadi lagi di zaman sekarang karena anak-anaknya, remaja-remajanya sudah sangat berbeda. Mereka sudah melihat media massa, sudah melihat YouTube, sudah melihat televisi, dan mungkin sekali banyak sekali provokasi-provokasi yang menjadi pilihannya saat ini. Seperti tadi, kalau pilihannya tidak mau mengucapkan hari besar, hari raya agama lain, kalau itu memang pilihannya, ya oke, kita akan hormati itu. Sepanjang tidak mengganggu, sepanjang tidak mengajak perselisihan, kalau itu pilihannya dan diam, ya oke, ini bukan tentang benar dan salah. Nah, sahabat Bahtera, apabila kita merayakan hari besar agama lain, apakah itu berarti kita menggadaikan iman? Apa sih sebetulnya yang dikatakan menggadaikan iman? Atau kemudian, apakah kemudian kita mengimani iman orang lain? Apakah dengan merayakan hari besar agama itu, kita akan mengimani iman orang lain? Kalau dikatakan itu mengimani iman orang lain ya, saya juga kadang nggak habis pikir yang dikatakan ketika kita merayakan hari besar agama lain, kemudian kita ikut dengan kelompok mereka, kita akan dianggap sebagai mereka, sebagai iman mereka. Itu yang seperti apa saya sendiri nggak tahu tentang kalimat-kalimat itu. Tetapi merayakan hari besar agama lain, ini kan tidak sama dengan beribadah dengan cara agama lain. Kan tidak. Merayakan hari besar ini kan bukan beribadah. Kalau beribadah harus sesuai dengan tata cara agamanya sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa dicampur adukkan. Kalau dicampur adukkan atau kemudian membuat tata cara ibadah baru, tentu ini perbuatan yang tidak tepat. Kalau Anda mau membuat tata cara ibadah baru, ya dirikan agama baru. Jangan dari agama yang sama kemudian dimodifikasi. Lah ini nggak tepat, ini merusak. Kalau Anda punya tata cara sendiri, punya cara berdoa sendiri, ya sebaiknya dirikan agama baru. Supaya apa? Supaya nggak chaos.
Kalau memang masih berada di lingkungan agama Anda, ya lakukan tata cara ibadah berdoa sesuai dengan tata cara keyakinan masing-masing. Jangan dirubah-rubah, jangan ditambah-tambah, jangan diotak-atik. Itu namanya orang yang nggak siap ketika akan melakukan perubahan. Tetapi saya tidak pernah menyarankan orang itu untuk mendirikan agama baru. Saya juga tidak pernah menyarankan orang untuk membuat kitab suci baru. Saya juga tidak pernah menyarankan orang untuk melahirkan Tuhan baru. Sudah cukup. Agama yang sudah berkembang sampai sekarang sudah sedemikian banyak, ini sudah cukup. Tuhan sekarang juga sudah cukup. Kitab suci sudah cukup. Jangan ditambahin lagi, jangan nambah-nambah ruwet lagi. Anda bikin agama baru itu mah tambah ruwet, tambah chaos. Melahirkan Tuhan baru, sesembahan baru, wah ini tambah ruwet lagi. Orang yang ada sekarang aja belum diperlakukan dengan tepat kok. Malah saling berantem, malah mau bikin baru lagi. Wah repot. Kembali lagi ke perayaan tadi. Kalau kita merayakan dan itu sukacita, kenapa tidak? Bukankah perayaan-perayaan di dalam setiap agama ini adalah batu loncatan, adalah fasilitas yang ada di dalam agama agar setiap manusia yang merayakan hari besar itu bisa merayakannya setiap hari. Jadi bukan pada saat hari besar saja. Seperti Lebaran sekarang tanggal 2 dan 3 Mei 2 hari saja merayakannya. Kemudian tanggal 4 Mei kembali murung, 5 Mei kembali sedih, kemudian 6 Mei stres, itu 7 Mei depresi. Kan nggak gitu kan? Setiap perayaan di dalam agama ini kan menjadi batu loncatan agar kita bisa merayakan kehidupan setiap hari, setiap saat. Nah, kalau di Indonesia itu punya 10 hari besar gitu misalnya, mungkin bisa lebih ya, 10 hari besar gitu. Nah, indah, kalau menurut saya ini indah ketika setiap orang selama 10 kali itu merayakan perayaan-perayaan, daripada dia hanya merayakan sekali setahun sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia bisa merayakan atau membuat perayaan hari besar agama, semua agama itu menjadi batu loncatan untuk bisa merayakan kehidupan setiap hari, dan itu ada 10 hari besar. Kalau lebih malah lebih bagus ya. 10 hari besar atau 12 lah. Kalau 12 hari besar kan paling tidak sebulan sekali merayakan. Yang kita ambilkan perayaannya. Bukan tentang ibadah ya. Kalau ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi ini perayaannya. Di mana kita kumpul dengan tetangga, di mana kita bersama-sama dengan orang lain, ketika kita bertemu dan tertawa bersama-sama, makan bersama, minum bersama, cerita-cerita yang mengasihkan bersama. Bukan malah kemudian ketemu di hari perayaan itu cerita tentang politik, tentang pilihan politik. Wah, itu bisa tambah ruwet. Tetapi merayakan hari besar sebagai batu loncatan untuk merayakan perayaan-perayaan kehidupan setiap hari. Kalau tadi jangan 10 lah, 12 biar hitungannya gampang. Kalau di dalam 1 tahun ada 12 hari besar, itu artinya paling tidak setiap bulan sekali lah kalau kita hitung ya. Sebulan sekali kita merayakan. Dan kita berlatih untuk merayakan 12 kali di dalam setahun. Kalau dibagi rata mungkin ya, kalau dibagi rata akhirnya kan sebulan sekali merayakan sesuatu. Nah, daripada merayakan sesuatunya setahun sekali, kalau hanya setahun sekali mungkin kalau seperti sekarang ini Mei merayakan Lebaran. Kemudian nanti setahun lagi, Mei lagi atau April atau bisa maju. Nah, Mei, Juni, Juli, Agustus mungkin sudah lupa tentang perayaan itu. Kembali dalam stres, kembali dalam himpitan kehidupan sehari-hari. Itu Agustus, Oktober, November. Sudah semakin lama, semakin lupa dengan perayaan kehidupan. Tetapi kalau kita merayakan banyak perayaan-perayaan hari raya,
sebagai batu loncatan kita untuk merayakan kehidupan, kita punya kesempatan untuk recharge. Recharge tentang perayaan. Recharge tentang celebrate. Kita merayakan kehidupan. Dan setiap bulan kita recharge. Supaya apa? Supaya semangat untuk menghadapi hidup, bukan lari dari masalah-masalah kehidupan, itu tetap ada. Karena kehidupan ini ya masalah. Misteri gitu, yang hanya bisa kita jalani. This is misteri di dalam kehidupan ini. Dan kadangkala karena ini misteri, maka tidak ada rumus pasti untuk menghadapi kehidupan. Dan kita hanya bisa merayakan setiap saat. Ada sedih ya kita rayakan sedih, ada gelisah kita rayakan gelisah, ada senang kita rayakan senang, ada bahagia kita rayakan bahagia. Karena setiap yang hadir akan berlalu, setiap yang hadir akan berlalu. Tidak ada peristiwa yang tetap di dalam hidup, karena dia akan selalu mengalir, berganti-ganti. Apapun yang datang, rayakan, let's celebrate. Mari kita rayakan itu. Nah, apa salahnya? Kalau bagi saya nggak ada salahnya untuk merayakan hari besar agama lain. Yang Islam merayakan Natal, yang Kristen merayakan Lebaran, kemudian bagi yang Islam dan Kristen juga merayakan Waisak, merayakan Galungan Kuningan, Paskah juga. Apalagi? Banyak ya. Dan kalau itu kita jadikan sebagai mediator ya, kita jadikan sebagai katalisator. Katalisator untuk merayakan setiap momen, itu sangat indah. Tapi kadang saya juga berpikir, mengapa ya jarang yang memilih untuk bisa merayakan bersama-sama hari-hari besar itu. Misal kalau ada Natal gitu. Saya dulu juga sering mengundang sahabat-sahabat kalau Natalan di rumah saya. Lebaran di rumah saya. Loh, mengapa tidak? Sekali lagi, ini kan semangat perayaannya yang akan kita ambil supaya kita recharge energi sukacita. Kita recharge energi semangat sukacita, senangnya bersukacita bersama-sama. Salahnya di mana coba? Tapi kembali lagi, kalau ini kita bicara tentang masalah iman, kita bicara masalah keyakinan, ya bagi yang tidak ingin dan tidak mau atau melarang itu, ya oke. Karena itu masalah keyakinan. Tetapi yang saya bicarakan bukan tentang masalah keyakinan. Tentang masalah apa sih salahnya kalau kita ikut merayakan. Merayakan loh. Bukan beribadah loh. Merayakan. Kalaupun kemudian ketemu dengan orang yang berbeda agama yang sedang merayakan hari besarnya seperti Lebaran saat ini. Kemudian orang yang non-Islam, teman-teman yang non-Islam ketika ketemu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nggak salah kan? Atau kemudian kalau pas hari Natal, selamat hari Natal dan Tahun Baru, selamat merayakan Natal. Kalau itu diucapkan oleh orang Islam kepada orang Kristen, kepada orang Katolik, apakah itu salah? Bagi saya mungkin ini yang hilang di saat ini ketika kita memahami agama dari satu sisi yang mengkotak-kotakkan. Bahwa ketika saya ikut merayakan hari besar agama lain, itu berarti saya menggadaikan iman saya, kemudian saya mengikuti iman mereka. Ya, indah kalau sekali lagi kalau saya mengingat dulu waktu saya di Ngambilan, kemudian merayakan hari besar bersama-sama, itu sangat indah. Dan kalau kita bisa menciptakan itu sekarang tanpa sekat-sekat untuk merayakan hari besar bersama-sama, keindahan itu saya yakin akan bisa kita munculkan kembali. Yang menjadikan kita tersekat-sekat sekarang adalah paradigma kita. Paradigma untuk memisahkan bahwa
Tuhanmu berbeda dengan Tuhanku, keyakinanmu berbeda dengan keyakinanku. Kalau masalah, sekali lagi, kalau masalah tata cara ibadah, tata cara berdoa, ya jangan dicampur adukan, biarkan saja. Berdoa dan beribadah dengan cara masing-masing. Tetapi kalau merayakan, mengapa harus masing-masing? Kalau merayakan, mengapa kita tidak merayakan bersama-sama? Mengapa kita tidak merayakan bersama-sama? Kalau kemudian saya bisa menghargai dan menjunjung tinggi Nabi Muhammad, kenapa saya tidak bisa menghargai dan menjunjung tinggi Yesus Kristus? Mengapa saya tidak bisa menghargai dan menjunjung tinggi Buddha? Mengapa saya tidak bisa menghargai dan menjunjung tinggi Brahma, Siwa, Wisnu? Mengapa? Apa yang menyebabkan kita membatasi tentang itu? Dan kalau saya berharap, ya tentu saja saya nggak bisa berharap, karena saya tidak akan bisa mengubah siapapun. Dan saya juga tidak ada kepentingan untuk meyakinkan siapapun dengan video-video saya. Yang suka silakan tonton, yang nggak suka skip, matikan, yang nggak setuju ya jangan ditengok. Karena sekali lagi saya membuat video ini untuk sahabat-sahabat saya yang selaras dengan pemikiran-pemikiran saya. Jadi dari awal saya memang sudah membuat sebuah konten di dalam video ini yang saya peruntukkan bagi Anda semua yang mau saya anggap sahabat dan selaras dengan pemikiran-pemikiran saya. Yang enggak, ya silahkan skip, silahkan matikan video ini. Tetapi keindahan bagi saya adalah ketika kita tidak membuat kotak, ketika kita tidak membuat sekat, ketika kita tidak membuat jarak dengan orang lain, dengan manusia lain, yang dimana kita bisa merayakan keindahan hidup bersama-sama. Mari kita rayakan. Apapun itu, mari kita rayakan. Kita bisa merayakan setiap saat. Dan sekali lagi, perayaan-perayaan itu menjadi jembatan kita, menjadi batu loncatan kita untuk merayakan kehidupan setiap saat, setiap hari. Bukan hanya pada saat hari besar itu saja, tetapi perayaan-perayaan yang kita lakukan sepanjang hari setiap tahun. Nah, kalau demikian, indah sebetulnya. Jadi jangan rusak keindahan itu hanya karena kita membatasi sekat-sekat yang dimana kita merasa berbeda, atau bahkan sangat ironis sekali kalau kemudian kita merasa yang paling baik. Kita merasa keyakinan kita yang paling baik. Nah, itu ironis sekali. Mari kita ciptakan keindahan di dunia ini sebagai warga bumi, bukan sebagai warga sekat-sekat agama kita masing-masing. Sebagai warga bumi, warga planet yang bersama-sama kita menjaga agar semua hal di dalam kehidupan ini tidak hancur karena tangan-tangan kita sendiri. Selamat merayakan kehidupan dengan jembatan hari-hari besar apapun juga. Kalau Anda setuju. Kalau Anda tidak setuju, ya it's okay, nggak apa-apa. Nggak perlu ada yang diperdebatkan. Toh itu adalah masalah pilihan. Terima kasih sudah bersama saya Gung Webi di Ruang Diri. Stay original and authentic. Ya, salamnya saya ubah ya. Kalau biasanya salam cinta dan bahagia, sekarang saya ubah menjadi stay original and authentic. Terima kasih, sampai bertemu lagi.